Ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Lagi katakan, ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, amin, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Daku dari kasih-Mu, daku dari kasih-Mu. Amin. Shalom saudara semua yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama membahas satu topik, yaitu bicara mengenai mujizat yang mendewasakan. Mungkin saudara sedang membutuhkan yang namanya mujizat dalam finansial, dalam hubungan rumah tangga, dalam kesehatan, dalam banyak hal mungkin kita sedang menunggu mujizat. Tetapi kali ini kita belajar, ternyata Tuhan juga mengajarkan kepada bangsa Israel untuk mereka dewasa dalam mujizat yang menjadi sudut pandang mereka. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 25. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Apa yang terjadi di padang gurun Syur? 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Selama 3 hari mereka bukan diem, mereka terus jalan. Orang jalan, kalori keluar, sekalipun ada tiang awan, tiang api, panas terik akan tetap terasa. Karena suhunya cukup ekstrim. Tentu mereka membutuhkan yang namanya air. Nah, ternyata selama 3 hari itu mereka berjalan, mereka nggak dapat air. Lalu sampailah mereka ke Mara. Mara adalah sebuah tempat. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Jadi, waktu mereka sampai di Mara, mereka senang. Kenapa? Karena mereka mendapat sumber air. Tapi apa yang terjadi waktu mereka minum airnya pahit. Karena pahit rasanya, itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Nah, ini yang terjadi. Setelah mereka menanti mujizat terjadi, tetapi ternyata mujizat yang mereka harapkan tidak seperti apa yang mereka harapkan. Mujizat yang mereka terima tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Bukan langsung bisa diminum, tapi ternyata airnya pahit dan tidak bisa diminum. Apa yang terjadi kemudian? Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Menarik sekali. Kali ini Tuhan gak bikin sumber mata air baru. Tuhan gak suruh Musa, ayo pukul bukit batu supaya keluar lagi air. Enggak. Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Berarti kayu itu sudah ada di sana dan Tuhan menunjukkannya. Dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Apa yang terjadi? Lalu air itu menjadi
manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah saudara, setelah mereka keluar dari proses padang gurun, mereka terjebak dengan laut teberau, hampir dihimpit tentara musuh. Tetapi Tuhan membuka laut teberau itu dan mereka berjalan di tengah-tengahnya, mujizat yang spektakuler terjadi. Tetapi tidak lama setelah itu, mereka harus masuk di dalam proses. Padang gurun bicara proses. 3 hari 3 malam mereka nggak dapat makan, nggak dapat minum. Karena nggak ada air. Lalu setelah proses itu terjadi, mereka mendapat kelegaan. Di mana mereka menemukan sumber mata air. Tetapi tidak diduga sumber mata airnya pahit. Lalu di situ mulailah mereka bersungut-sungut. Disitulah mereka mulai diuji. Apakah mereka masih percaya bahwa Tuhan yang memimpin mereka dengan mujizat akan terus melakukan mujizat? Tetapi ternyata mereka belum siap. Mereka bersungut-sungut, mereka marah, mereka ngedumel, mereka nggak terima dengan keadaan itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan nggak bikin sumber mata air baru. Tuhan nggak bikin mujizat yang mudah. Ternyata Tuhan bikin sesuatu yang berbeda. Tuhan tetap bikin mujizat tapi dengan sumber mata air yang sama. Saya nggak tahu, mungkin sumber mata airmu hari-hari ini sedang menjadi pahit. Pekerjaan yang selama ini menjadi sumber penghasilanmu mungkin sedang menjadi pahit. Sukacita yang selama ini kau dapatkan dalam keluarga karena ada hubungan keluarga yang harmonis sedang menjadi pahit sehingga engkau tidak mendapat sukacita di sana. Mungkin apa yang menjadi sumber utamamu sedang menjadi pahit hari-hari ini. Tetapi dengar saudara, mungkin Tuhan sedang mendewasakan setiap kita. Mungkin Tuhan gak lagi bikin mujizat untuk secara instan mengubah keadaan kita. Tetapi Tuhan mengizinkan kita mencari di sekeliling apa yang Tuhan mau kerjakan lewat apa yang ada. Dan pada saat itu Tuhan memberikan sepotong kayu. Nah saudara, kata sepotong kayu dari kata dasar atsah dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah menutup, mengencangkan. Ilustrasinya seperti seseorang yang mengencangkan sabuk ikat pinggangnya. Kita tahu ilustrasi ini tentu, bahwa mengencangkan sabuk ikat pinggang ini bicara mengenai kita belajar menahan. Belajar mengencangkan ikat pinggang itu belajar untuk tidak membeli hal-hal yang mungkin kita tadinya sebelumnya bisa kita beli. Menahan diri untuk tidak memboroskan sesuatu. Menahan diri untuk mungkin tidak membeli sesuatu yang kita sangat inginkan. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengajar setiap kita mujizat yang mendewasakan. Di mana nggak selalu mujizat itu harus terjadi pelipat gandaan. Ternyata Tuhan pun kadang mengajar kita untuk belajar mengencangkan ikat pinggang. Belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Belajar untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Bukan apa yang akan saya dapatkan lagi. Bukan lagi dan lagi. Tetapi dengan apa yang ada hari ini. Mungkin saudara nggak bisa makan seenak dulu. Saudara nggak bisa beli barang hobimu seperti dulu. Saudara nggak bisa pergi ke luar negeri seperti dulu. Saudara nggak bisa liburan seperti dulu. Mungkin ini waktunya Tuhan sedang melakukan mujizat yang mendewasakan, di mana kita belajar untuk menahan diri. Tetapi waktu kita belajar menahan diri, waktu Musa melemparkan kayu itu yang menjadi lambang orang sedang mengencangkan ikat pinggang, Alkitab mencatat, maka air yang pahit itu menjadi manis. Nah kata manis dalam bahasa Ibrani-nya artinya adalah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Di hadapan Tuhan, waktu kita belajar bersyukur dengan apa yang ada. Sekalipun mungkin itu bukan mujizat yang kita harapkan. Tetapi ini adalah mujizat yang mendewasakan. Yang Tuhan mau kita belajar. Saudara, mari belajar, mungkin hari-hari ini kita nggak bisa beli sesuatu. Tapi kita harus belajar menahan diri. It's okay. Jangan berkecil hati. Bukan berarti Tuhan tidak melakukan mujizatnya. Mari kita ubah paradigma kita. Sudut pandang kita terhadap mujizat Tuhan. Kalau kita masih boleh ada sampai hari ini. Bukankah itu pun adalah mujizat Tuhan? Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Mengajar kami, mendewasakan kami. Mungkin ini sesuatu yang gak nyaman buat kami. Tetapi ini sesuatu yang baik buat kami. Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan akan mendewasakan setiap umat-Mu. Dalam keadaan apapun Tuhan akan tetap campur tangan. Sebab Engkau Allah yang mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan kami mau belajar Tuhan. Mengencangkan ikat pinggang. Untuk tidak memboroskan harta kami. Gaya hidup kami. Tetapi kami mau belajar bahwa mujizat pun dapat terjadi waktu kami belajar untuk menahan diri, untuk tidak membeli, untuk tidak hidup seenak dulu, untuk tidak hidup semewah dulu. Tetapi ini waktunya kami belajar bersyukur, mencukupkan dengan apa yang ada. Terima kasih Bapak, berkati setiap umat dan serahkan semua aktivitas sepanjang hari ini dalam tangan-Mu dan Engkau yang jadikan berhasil. Penuhi kami terus dengan kasih karunia-Mu Tuhan, berlimpah
limpah. Urapi setiap kami, mampukan kami berjalan dalam rencana-Mu. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.